Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi tentang asuhan kebidanan. Langsung saja, saya selaku moderator dan pembawa materi. Saya akan membacakan langsung materi pertama, yaitu pendekatan dalam asuhan kebidanan. Seorang bidan menganut filosofi yang mempunyai keyakinan di dalam dirinya bahwa semua manusia adalah makhluk bio, fisiko, sosial, kultural, dan spiritual yang tidak merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani yang utuh dan tidak ada individu yang sama. Dalam implementasinya, praktik kebidanan dilakukan dalam menetapkan perempuan sebagai partner dengan pemahaman holistik terhadap perempuan sebagai satu kesatuan fisik, psikis, emosional, sosial, budaya, spiritual, serta pengalaman reproduksi. Kutipan di atas merupakan pernyataan yang termuat dalam filsafat kebidanan yang menjadi panduan dalam menjalankan praktik kebidanan yang termuat dalam standar filosofi bidan Indonesia. Filosofi bidan beberapa dalam memberikan asuhan yang aman, bersifat holistik dan berpusat pada individu di segala batasan usia dan berbagai setting kehidupan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Elma Suhaib. Kepadanya dipersilahkan. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya Elma Suhaib, yang akan membawakan materi kedua, yaitu asuhan kebidanan yang holistik. Pengertian holistik, art menyeluruh yang terdiri dari kata holy and health. Holistik adalah sebuah konsep dalam praktik medis yang menegakkan semua aspek kebutuhan masyarakat, yaitu psikologis, fisik, sosial, dan spiritual, yang diperhitungkan dan dilihat sebagai keseluruhan. Pengertian pelayanan holistik, suatu metode pengobatan atau asuhan secara menyeluruh dengan penekanan pada kebutuhan fisik, psikologis, kultural, dan spiritual. Tujuan pelayanan holistik, pemberian layanan yang menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasien selama proses penyembuhan penyakit. Pasien cenderung lebih puas, merasa bahwa tenaga kesehatan memiliki waktu untuk mereka dan masalah mereka. Asuhan kebidanan yang holistik, seorang bidan menganut filosofi yang mempunyai keyakinan di dalam dirinya bahwa semua manusia adalah makhluk biofisiko, sosio-kultural, dan spiritual yang unik, merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani yang utuh dan tidak ada individu yang sama. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Anisya Batiar. Kesempatan yang diberikan kepada saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu prinsip asuhan kebidanan. Terdiri dari yang pertama, menjaga hubungan baik antara ibu dan bidan. Yang kedua, ibu adalah fokus dalam memberikan asuhan. Yang ketiga, memberikan pilihan pada ibu untuk melahirkan. Yang keempat, asuhan yang berkesinambungan. Yang kelima, bertanggung jawab dalam memberikan asuhan. Yang keenam, asuhan dasar komunitas. Ketujuh, menggunakan seluruh keterampilan. Yang kedelapan, memberikan asuhan yang ramah. Selanjutnya, memperhatikan keamanan klien. Yang kedua, memperhatikan kepuasan klien. Yang ketiga, menghormati martabat manusia. Dan yang terakhir, menghormati perbedaan kultur dan etnik, berpusat pada konteks keluarga, berorientasi pada promosi kesehatan. 5 dasar asuhan persalinan yang bersih dan aman, yaitu pertama, membuat keputusan klinik. Yang kedua, asuhan sayang ibu dan sayang bayi. Yang ketiga, pencegahan infeksi. Yang keempat, pencatatan atau rekam medis. Dan yang terakhir, rujukan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fatima Andisige. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan. Langkah pertama, pengumpulan data dasar. Data yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dasar yaitu riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium dan membandingkan dengan hasil studi lainnya. Langkah kedua, investasi data dasar. Standar nomenklatur diagnosa kebidanan diakui dan telah disahkan oleh profesi, berhubungan langsung dengan praktik kebidanan, memiliki ciri khas kebidanan, didukung oleh clinical guidance dalam praktik kebidanan, dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan.
Langkah ketiga, mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial. Dalam langkah ini, bidan dituntut untuk dapat mengidentifikasi masalah dan diagnosa potensial terlebih dahulu. Baru setelah itu menentukan antisipasi yang dapat dilakukan. Langkah keempat, dari data yang ada, mengidentifikasi keadaan yang ada perlu atau tidak tindakan segera ditangani sendiri atau dikonsultasi ke dokter tim kesehatan, pekerja sosial, ahli gizi, kolaborasi. Langkah kelima, tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien, tapi juga dalam rangka antisipasi terhadap klien. Apakah dibutuhkannya penyuluhan konseling dan apakah Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Febri Gebrilian. Buat kesempatan yang diberikan kepada saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu dokumentasi asuhan kebidanan. Dokumentasi adalah suatu proses pencatatan, penyampaian informasi data atau fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan atau pertersali. Menurut Frances Fisbus, pada tahun 1991, isi dengan kegiatan dokumentasi apabila ditetapkan dalam asuhan kebidanan sebagai berikut. Yang pertama adalah tulisan yang berisi komunikasi tentang kenyataan dan esensial untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk suatu periode tertentu. Hasil dari makalah kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.